Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita dapat mengikuti acara Ide Kreatif UMP Expo 2023. Salat berangkat salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya, Elia Fitri, bersama dua orang rekan saya, Rafis Nur Salam dan Danang Rizky Sutawijaya. Kami akan mempresentasikan ide kreatif kami yang bertemakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi dengan judul Drone Lifesaver. Drone Lifesaver adalah sebuah inovasi dari teknologi drone yang digunakan untuk mengirimkan kantong darah pada kondisi darurat dari sebuah rumah sakit besar menuju puskesmas ataupun klinik. Sasaran dari Drone Lifesaver ini ialah menyediakan pengiriman darah darurat dalam waktu singkat untuk solusi dari kondisi darurat kebutuhan darah. Yang kedua, memperluas aksesibilitas pengiriman darah ke wilayah terpencil atau sulit dijangkau. Dan yang ketiga, mengurangi biaya operasional sistem pengiriman darah konvensional. Luaran dari Drone Lifesaver ini ialah sistem pengiriman drone yang terintegrasi dengan teknologi pemantauan dan navigasi canggih. Yang kedua, peningkatan kecepatan dan efisiensi pengiriman darah dalam situasi darurat. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas pengiriman darah ke daerah-daerah terpencil. Dan yang terakhir, analisis biaya dan manfaat yang mendukung keberlanjutan penggunaan drone dalam pengiriman darah. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang komponen dari drone Lifesaver. Yang pertama adalah drone. Jenis drone yang digunakan ialah DJI Phantom 4 yang dapat mengangkut beban kurang lebih 2 kg sehingga mampu membawa 3 kantong darah untuk sekali terbang. Nah, yang kedua, landing skid. Skid pendaratan drone yang digunakan sebagai kaki atau alas saat pendaratan drone. Dan ini juga untuk membawa box Lifesaver. Yang ketiga adalah remote control. Pengendalian drone menggunakan remote control atau RC biasanya dipadukan dengan gadget seperti laptop, tablet, dan ponsel pintar yang memungkinkan pengguna melihat drone dan melacak pergerakannya dari jarak jauh dengan GPS. Selanjutnya, adalah kamera yang dipakai untuk menampilkan image, yang dipakai untuk melihat, memotret, melakukan recording video. Yang selanjutnya adalah landing skid pendaratan drone yang digunakan sebagai kaki atau alat saat pendaratan drone. Yang ketiga, Lifesaver box. Box ini digunakan untuk tempat penyimpanan kantong darah, di mana pada box ini akan dirancang sedemikian rupa untuk menjaga ketahanan darah dari berbagai kondisi. Nah, selanjutnya ada gimbal. Gimbal juga berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi kamera sebagai penghubung antara drone dan Lifesaver box. Terakhir adalah propeller atau baling-baling. Baling-baling merupakan partner bagi motor pada drone yang dipasang pada bagian atas drone yang berfungsi untuk mempermudah terbangnya drone. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang flowchart dari drone Lifesaver tersebut. Yang pertama, dimulai dari register. Selanjutnya akan masuk ke login dari user. Apakah nanti valid? Jika tidak, akan kembali login, dan jika ya, akan lanjut ke input order. Kemudian dilanjutkan ke periksa order oleh admin. Jika tidak tersedia, maka orderan langsung selesai, dan jika tersedia, maka proses order dan persiapan drone Lifesaver akan lanjut. Nah, selanjutnya yaitu menerbangkan drone Lifesaver. Nah, saat menerbangkan ada darah yang dimasukkan dan user menerima informasi lokasi dari drone Lifesaver, kemudian live streaming, kemudian lanjut drone Lifesaver tiba pada user, kemudian menerima informasi dan order selesai. Baiklah, berikut merupakan kendala yang mungkin akan terjadi ketika penggunaan alat drone Lifesaver kami. Yang pertama ialah cuaca yang mudah berubah.
seperti terdapat hujan dan petir yang merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam penggunaan drone live cover. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan tidak akuratnya sinyal GPS dari drone. Kedua, daya baterai yang terbatas dari drone, di mana daya baterai yang terbatas dapat menjadi kendala dalam pengiriman darah, sehingga drone ini hanya mampu mengirimkan darah untuk jarak tertentu. Seperti contoh, untuk drone yang kita gunakan ini, DJI Phantom 4 hanya memiliki daya tahan sekitar 30 menitan. Lalu untuk solusinya, pertama dengan pengembangan antena dan teknologi pemrosesan, ketidakakuratan GPS dapat diatasi dengan menggunakan antena yang lebih canggih dengan kemampuan pemrosesan sinyal yang lebih baik. Ya, dapat kita lihat. Kedua, menggunakan baterai yang lebih efisien dan daya tahan yang lebih lama, sehingga dapat meningkatkan jarak tempuh drone. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanya saudara. Baik, sekianlah presentasi dari kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.